Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Gimana kabarnya? Selamat siang, Bu. Alhamdulillah baik. Oke, Alhamdulillah. Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Ahmad Rizal Permadi, Hadir, Bu. Arfi Agustian, Hadir. Fahmi Maulana Aziz, Mas Fahmi, Mbak Nining Suciani, Hadir, Bu. Yola Adelia Gunawan. Hadir, Bu. Baik, terima kasih. Masuk semua ya. Oke, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Mas Ahmad Rizal, boleh minta tolong untuk memimpin doa hari ini? Ya, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, sejenak kita akan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita minggu kemarin. Ada yang masih ingat materi minggu sebelumnya? Sedikit lupa, Bu. Mungkin bisa dijelaskan lagi. Oh, baik, sambil sedikit mengingat ya. Jadi, pertemuan sebelumnya kan kita membahas pengertian dan tata letak komponen pada motherboard. Motherboard berfungsi sebagai penghubung antara satu perangkat dengan perangkat yang lain. Nah, misal kalian dicubit, apa respon yang kalian keluarkan? Teriak atau menjerit? Teriak, Bu. Nah, jadi ketika kalian dicubit, sistem saraf akan menerima rangsangan berupa sentuhan. Rangsangan tersebut diteruskan ke sumsum tulang belakang. Nah, sumsum tulang belakang akan memerintahkan berbagai indera untuk menanggapinya. Misalnya, kalian refleks menjerit atau mencubit balik. Nah, sama seperti motherboard. Jadi, motherboard bekerja seperti sistem saraf tubuh kita, terutama kemampuan untuk mengangkut data dari setiap jenis dan menghubungkan ke sejumlah perangkat. Mbak Nining, bisa minta tolong sebutkan komponen apa saja yang terdapat pada motherboard? RAM, Yang lain? prosesor, Ada lagi? VGA, Ada yang mau menambahkan? Mas Rizal? Tidak, Bu. Baik, jadi komponen-komponen tersebut tentu saja memiliki fungsi yang berbeda-beda. Tetapi bagaimana komponen tersebut dapat memproses data sesuai dengan fungsinya? Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah konfigurasi pada motherboard. Bagaimana semua komponen tersebut terhubung ke motherboard sehingga mampu memproses data. Harapan Ibu ke depannya, kalian mampu menjelaskan dan mendemonstrasikan konfigurasi motherboard dengan benar. Baik, langsung saja kita ke materi. Apakah bisa diterima share screen saya? Bisa, Bu. bisa, Bu. Baik, yang pertama adalah konfigurasi CPU. Seperti yang kita tahu, CPU atau prosesor seringkali disebut sebagai otak dari komputer. Yang terpenting dari pemasangan prosesor sendiri terdapat pada bagian kaki-kakinya. Jadi apabila tidak sesuai dengan kakinya, maka prosesor tidak akan berfungsi atau bekerja dengan baik. Langkah-langkah untuk mengkonfigurasi prosesor yang pertama, buka kunci CPU. Jadi kuncinya yang ini. Membukanya dengan cara ditekan. Nah, ini kan pengaitnya. Kita tarik ke bawah. Selanjutnya pasang CPU ke tray. CPU-nya dipasang di sini. Kita kunci lagi CPU-nya ke soket. Kita pasang lagi kunci yang ini. Selanjutnya, oleskan pasta termal. Fungsi pasta termal sendiri adalah menjaga suhu CPU tetap dingin. Untuk gambaran lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Ya, jadi seperti ini ya pemasangan CPU. Untuk pasta termalnya nanti dilapisi di atas prosesor ini. Sampai sini ada pertanyaan? Sementara belum ada, Bu. Baik, saya lanjutkan.
Selanjutnya, konfigurasi heatsink. Fungsi dari heatsink yang paling utama adalah mendinginkan temperatur pada motherboard. Sebelum memasang heatsink, pastikan kita sudah melapisi permukaan bagian atas prosesor dengan pasta thermal. Jika dirasa permukaan sudah rata dengan pasta thermal, maka letakkan heatsink di atas CPU. Pasang pin heatsink pada motherboard. Jadi masing-masing heatsink ini ada 4 pin yang kita pasang pada motherboard. Apabila dirasa sudah pas itu pemasangannya, tinggal kita tekan saja sampai berbunyi klik dan kita putar kuncinya. Yang terakhir adalah menyambungkan kabel power heatsink pada motherboard. Lebih jelasnya kita simak video berikut. Bisa dipahami? Sampai sini ada pertanyaan? Bisa Bu, belum ada pertanyaan untuk sementara ini. Oke, saya lanjutkan. Yang ketiga, konfigurasi RAM. Fungsi utama RAM adalah mempercepat pemrosesan data pada perangkat. Jadi semakin besar kapasitas RAM yang dipasang, maka semakin cepat juga perangkat tersebut bekerja. Untuk jenis RAM, pastikan jenis RAM yang akan kita pasang itu kompatibel dengan slot RAM pada motherboard. Karena beda jenis RAM, maka beda letak sekat yang berada di bagian bawah. Jadi ada 3 jenis RAM, DDR1, DDR2, dan DDR3. Konfigurasi RAM. Untuk memasang yang pertama adalah sejajarkan RAM dengan slot. Jadi kita pasang dulu RAM pada slot. Apabila sudah klik dan dirasa pas, tekan kunci pada kedua sisi. Yang ini kuncinya. Pastikan sudah terpasang. Untuk lebih jelasnya kita simak video berikut. Oke, bisa dipahami. Jadi ini ya kuncinya. Dipasang pada sekatnya RAM. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Belum ada Bu. Belum ada Bu. Sementara belum, Bu. Oke. Selanjutnya konfigurasi VGA. Fungsi VGA adalah digunakan untuk memproses dan menghasilkan gambar untuk ditampilkan ke monitor. Untuk langkah-langkah pemasangan VGA yang pertama adalah pasang VGA card dalam slot yang sudah disediakan. Pastikan terpasang dengan tepat ya, dalam artian semua pin sudah tertancap pada slot. Jika sudah, pasang baut atau pengunci bila ada. Terakhir, kita sambungkan kabel display VGA ke monitor. Lebih jelasnya kita simak video berikut. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa Bu. Baik, kita lanjutkan. Sejauh ini ada pertanyaan? Belum, Bu. Baiklah, saya lanjutkan. Konfigurasi hard disk. Fungsi hard disk sangat vital sebagai tempat penyimpanan segala macam data, file, serta dokumen. Bentar, Mbak Arizatul join ini. Nah, untuk konfigurasi hard disk sendiri, pertama kita pasang hard disk pada casing. Jangan lupa disambungkan baut ya, agar tidak goyang. Sambungkan kabel SATA pada motherboard. Pastikan sudah terpasang dengan baik. Untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini. Jadi ini ya, kabel dari power supply disambungkan ke hard disk. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sementara belum ada Bu. Paham sampai sini. Saya lanjutkan, yang terakhir adalah konfigurasi power supply. Jadi power supply berfungsi menyediakan listrik untuk menyalakan komputer. Nah, walaupun seluruh komponen pada motherboard itu sudah terpasang, tetapi tidak ada power supply-nya, ya sama aja bohong. Motherboard tidak akan berfungsi dan bekerja. Untuk langkah-langkah konfigurasi power supply, yang pertama adalah pasang power supply pada casing. Jangan lupa dibaut ya, biar tidak ada guncangan. Sambungkan kabel power supply pada motherboard, dan terakhir pasang kabel lain pada tempatnya.
Untuk lebih jelasnya kita simak video berikut. Oke, jadi ini ya posisi pemasangan kabel pada power supply. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Jadi harus dipastikan bahwa kabel yang terpasang itu sudah tepat. Jika tidak, maka PC akan mengalami mati otomatis setelah beberapa detik dihidupkan. Bisa dipahami sampai sini? Ada pertanyaan? Bisa, Bu. Kalau dari saya belum ada pertanyaan. Baik, yang lainnya gimana? Saya mau tanya. Ya, silakan Mas Judin. Biasanya untuk satu paket motherboard itu pembiayaannya berapa ya, Bu? Itu tergantung, Mas. Biasanya kan ada beberapa slot satu motherboard itu ada beberapa slot memori juga. Nah, kamu mau masang berapa slot gitu? Tergantung kebutuhan sih. Termasuk VGA itu juga ada beberapa slot, lebih dari satu slot juga ada. Tergantung kebutuhan. Kan sudah include di pembelian monitormu itu atau laptopmu itu. Oh iya, terima Gimana, kasih, Mas? Bu. Bisa dipahami? Bisa. Baik, ada pertanyaan lain? Saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan, Mbak Nining Suciani. Tadi kan ada apa itu, Bu? DDR1, DDR2 itu. Ya. Cara membedakannya gimana, Bu? Jadi untuk perbedaan yang paling jelas ya itu dari fisiknya. Bentar. Nah, misalnya letak sekat pada di bawah RAM ini ya. DDR1 letak sekatnya biasanya berada di tengah-tengah. Untuk DDR2 lebih ke kiri dan DDR3 ada di sebelah paling kiri. Biasanya seperti itu letak sekatnya. Oh iya, Bu, paham. Bisa dilihat juga dari kecepatan. Biasanya ada di label kemasan saat kita membeli RAM. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Terima kasih. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Bagaimana? Tidak ada? Oke, jadi bisa dipahami ya bagaimana konfigurasi komponen pada motherboard sehingga motherboard dapat bekerja sesuai dengan fungsinya. Untuk materi saya share di LMS. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi atau enggak? Atau kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan via WA group ya? Iya, Bu. Ya, Bu, siap. Ya, Bu. Oke, tugas kalian minggu ini adalah membuat rangkuman jenis-jenis prosesor beserta kelebihan dan kekurangan. Diketik di Word, dikumpulkan di LMS paling lambat hari Sabtu pukul 23.59 waktu server. Bisa dipahami untuk tugasnya atau ada yang ditanyakan terkait tugas? Bisa, Bu, bisa dipahami. Oke, untuk materi yang akan kita bahas minggu depan adalah jumper pada motherboard. Kalau tidak ada yang bertanya, sebelum saya akhiri, marilah kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.